Ada sebuah tantangan tersendiri yang akan dihadapi oleh tenaga kerja Indonesia pada tahun 2015, yaitu masyarakat ekonomi ASEAN. Benarkah tenaga kerja kita terancam dengan dibukanya pasar kita ke dunia atau khususnya kepada ASEAN? Dan kita masih berbicara dengan Pak Hanif Dakiri di sini, Menteri Ketenagakerjaan. Benarkah tenaga kerja kita terancam, Pak, dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN? Pasti. Apa yang bisa dilakukan? Ya banyak yang bisa dilakukan, banyak. Tapi begini, masyarakat ekonomi ASEAN 2015 ini nanti ini kan akan menjadi pintu pembuka bagi mengalirnya tenaga kerja asing ya kan ke Indonesia. Ya. Tenaga kerja sektor formal ini sudah mulai masuk, misalnya ada akuntan, ada dokter, kemudian ada sektor-sektor pekerjaan di pariwisata, misalnya kayak hotel, apa segala macam, koki kayak gitu. Nah ini kan makin banyak nih, ada 8 atau ya kalau nggak salah 8 item atau sektor pekerjaan yang ini nanti akan mulai masuk dulu nih. Nah ini kalau misalnya kita tidak membuat kebijakan yang bisa melindungi tenaga kerja kita sendiri, ya, jangankan kita ngomong soal TKI, ya, ini kalangan profesional kita di Indonesia aja misalnya, itu bisa jadi nggak memperoleh lapangan kerja gitu, karena kalah bersaing. Kita tahu misalnya kalau tenaga kerja dari luar negeri ke Indonesia, misalnya, mereka kompetensinya oke, lalu bersertifikasi misalnya. Nah sementara kita bagaimana? Nah ini menurut saya yang harus dijadikan perhatian kita semua, bukan hanya kementerian saya, tapi juga kementerian yang lain, dan juga masyarakat secara umum. Nah bagaimana kemudian dengan gagasan atau pikiran-pikiran yang akan muncul dari kementerian saya terkait dengan soal masyarakat ekonomi ASEAN ini. Nah, ada 2 hal pokok yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah bahwa masuknya tenaga kerja asing itu, ya kan, itu memang merupakan bagian dari proses liberalisasi dunia, kira-kira gitu. Nah, tetapi Indonesia jangan pernah menjadi korban dari liberalisasi semacam ini. Jadi kita harus menyiapkan benteng. Nah, benteng itu berupa peningkatan kompetensi dan percepatan sertifikasi profesi. Nah itu yang saya ingin lakukan dalam konteks ketenaga kerjaan itu. Tapi ini butuh waktu juga nih Pak. Oh ya pasti butuh waktu. Itulah kenapa kita butuh percepatan. Gitu. Itu harus kita cepetin nih proses sertifikasinya misalnya. Nah oleh karena itu ada sebuah lembaga yang menjadi mitra saya namanya BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi misalnya. Nah ini harus kita dorong, kita bantu misalnya agar kapasitasnya dan cakupannya itu menjadi lebih besar sehingga dia bisa melakukan percepatan sertifikasi. Nah, kami yang di ketenagakerjaan kita akan intensifkan, kita akan masifkan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dari warga kita. Nah, itu yang pertama nih, yang pertama. Nah, yang kedua kita harus melakukan pengetatan terhadap tenaga asing yang ada, tenaga kerja asing yang ada akan masuk ke sini, yang akan masuk ke Indonesia. Nah, pengetatan ini sesuatu yang logis kalau kita berdialektika ya secara politik maupun secara ekonomi dengan negara lain. Saya butuh dukungan dari banyak pihak ya. Ini kan terkait dengan banyak kementerian, ada imigrasi, mungkin ada kementerian luar negeri, ada yang lain-lain juga mungkin. Nah ini semua sedang saya identifikasi. Jadi itu hanya ide-ide yang terlontar begitu saja, misalnya dari pikiran saya dalam rangka melindungi tenaga kerja yang ada di Indonesia. Coba misalnya kita hari ini aja masih nggak bisa ngirim dokter ke Singapura aja, ya kan? Nah jadi ini kan tentu harus kita jaga bersama-sama agar tenaga kerja kita yang sudah skilled, sudah educated ini harus dipastikan jangan sampai kalah. Nah kemudian yang unskilled, uneducated yang selama ini menjadi TKI harus terus kita didik, kita perbesar sektor formalnya. Jadi nanti kalau kita kirim-kirim ke luar negeri, kita nggak perlu ngirim lagi, misalnya kayak PRT segala macam itu. Tapi kita profesional lebih di sektor formalnya yang kita penuhi. Baik, terima kasih banyak Pak Menteri atas waktu Anda bersama kita pada malam hari ini. Kita ingin lihat bagaimana ide-idenya ini tentunya menjadi kenyataan, dan tentunya harapan kita adalah bisa benar-benar berkontribusi terhadap tidak saja menyelesaikan beberapa masalah yang dihadapi, tapi membawa lebih maju lagi tenaga kerja di Indonesia. Terima kasih banyak. Terima kasih atas waktunya. Itu tadi pembicara kita bersama Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakiri. Terima kasih atas waktu Anda juga sudah menyaksikan acara Wajah Kabinet Kerja Jokowi JK. Saya Timothy Marbun. Sampai jumpa.